Sebenarnya bosnya ini, iya nya. Siapa lu panggil bot? Itu. Enggak salah, Pak. Ayo. Ini Pak. Siap. Jadi yang pertama harus mulai diidentifikasi untuk dimasukin di SIPD ya. SIPD Pak. 2026 ya. Itu hal-hal yang strategik dulu. Jadi provinsi itu muncul menyelesaikan hal-hal besar. Siap. Misalnya Kabupaten Bandung problem utama macet apa? Ya. Nah berarti misalnya underpass, jembatan layang, gitu loh. Sampah. Penanganan sampah, penanganan banjir, ya banjir yang terus menerus. Kemudian Kota Cimahi problemnya apa? Ya kan? Kota Cimahi itu pasti underpass. Salah satu. Ya kan? Salah satunya. Kemudian di Kota Bandung apa? Misalnya wilayah-wilayah yang itu mengakses ke Gedung Sate, trotoarnya, tamannya, penanganan sampah per RW, Pak. Kalau bisa mulai perubahan. Misalnya satu RW untuk penanganan sampah, bukan per RW, per kelurahan. Satu kelurahan 2 miliar untuk mesin pengelola sampah. Nah, kita masuk ke wilayah itu penyelesaian masalah konkret. Tidak ke masuk yang kecil-kecil itu banyak banget tapi tidak menyelesaikan masalah, Pak. Setuju. Nah, kemudian di Kerawang apa problem utama, di Indramayu apa, di Cirebon misalnya, Cirebon yang menjadi problem selalu Cirebon Timur, akses jalannya buruk. Nanti bupatinya kita ajak bicara, berapa sih anggaran Cirebon itu, kemudian kemampuan fiskalnya berapa untuk infrastruktur, nanti intervensi provinsi di mana. Nah, ini yang semua berlaku. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Seluruh Jawa Barat, Cianjur, Sukabumi, penanganan pasca bencana sudah seperti apa? Jembatan yang roboh berapa? Jalan yang hancur berapa? Rumah. Kemudian Kali Bekasi, Kota Bekasi kan kita janji rumah-rumah. Nah, itu harus diperubahan kalau itu. Ya kan kita rumah. Nah, semuanya terintegrasi seluruh Jawa Barat dengan pertimbangan tidak boleh lagi ada penumpukan anggaran pada sebuah daerah hanya persoalan politik. Karena kalau ngitung jumlah anggota Dewan Provinsi kan merata, Pak, tidak numpuk di Garut, tidak numpuk di Tasik, Pak. Betul. Tidak numpuk di, kalau dulu pernah numpuk di Bogor, saya tahu tuh. 2020. Iya, pernah di Bogor. Kan merata, masa anggota dewannya merata, alokasinya jadi numpuk pada sebuah tempat kan gitu loh. Dan tidak boleh lagi ada anggaran itu nyebrang, Pak. Misalnya nyebrang tahun. Bukan nyebrang daerah. Ya kan misalnya alokasinya untuk di sini tiba-tiba oleh beberapa orang yang punya akses politik itu dipindahin. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang kedua, jangan khawatir juga kalau saya tuh gini, saya tuh dari dulu memimpin itu tidak pernah berpikir jangka pendek. Jangka pendek infrastruktur ya. Saya selalu berpikir bagaimana rakyat ke depan. Jadi kita ini, Pak, udah deh, kita ini terlalu banyak wacana. Banyak pengamat ini dari urusan pelindungan anak, urusan transportasi, urusan banjir. Tapi muncul ketika ada masalah di TV aja, Pak. Setelah itu tidak ada aksi. Masalah perlindungan anak di Kota Bandung coba tiap sudut. Anak-anak masih jadi peminta-minta, masih dagang umur 6 tahun nggak ada tindakan. Padahal itu kalau tindakan selesai. Gitu dulu, Pak. Dan jadi itu yang akan fokus kita yang besar. Omongan-omongan saya di mana-mana dikapitalisasi, kemudian dibuat rencana kerja yang tepat sehingga tidak menjadi omongan kosong. Pertama. Terus yang kedua kan orang juga setiap warga harus mengakses seluruh anggaran pemerintah detil. Sok silahkan buka. Kan sudah ada kan? Sudah. Nah termasuk yang kemarin perencanaan 2025 yang ditunda kan masyarakat sudah tahu. Dan itu Pak ya. Siapa penerimanya atau calon penerimanya ya buka saja. Nah kemudian nih Pak Biro Kestra di 2023 2024 bantuan yayasan-yayasan itu berapa, Pak? Bantuan yayasan, pondok pesantren. Jadi sebenarnya madras aliyah itu sudah kita bantu loh dengan BPMU ya. Betul, Pak. Ya, sudah kan sebenarnya. Sudah. Artinya pendidikan Islam itu sudah kita bantu lewat BPMU, bukan hanya pendidikan Islam. Pendidikan Kristen juga ada kan? Ada. Di BPMU kan? Kalau setahun sebelum belum, Pak.
baru Ada tahun kegiatannya aja Pak Gu. Enggak, sekolah. Kalau Sekolah Kristen ada yang dapat? kalau nggak? BPMU sementara kemarin belum Pak. Belum BPMU. Ya sekolah Kristen nggak dapat Belum. bantuan? Tapi kalau bantuan dari sisi hibah ada berapa? Oh ada. Karena sekolah Kristen kategori sekolah SMA. Oh. Ada sekolah SMA Kristen nggak? SMA Kristen Kan banyak di Jawa Barat pasti banyak ada. sih Pak, kalau Minimal SMA-nya di Kota ada, Pak. Bandung. Ada. Ya kan, ya yang di bawah ini pengelolaan lembaga lembaga gerejanya. Ada nggak? kalau dari sisi daftar data ada Pak. Ada. Tapi kalau untuk BPMU-nya sendiri memang masih fokus untuk yang Islam Pak di Oh. tahun-tahun sebelumnya. Baru tahun sekarang kemarin kami kumpul itu baru Sudah ada. tahun ini kita alokasikan 15% Pak, gitu. Ya tapi sekolah Kristen yang yang barangkali bukan sekolah favorit. Kalau sekolah favorit juga mereka kan tidak perlu. Mayoritas favorit sih Pak. Jadi kalau sekolah favorit kan mungkin mereka tidak begitu perlu kan, Betul, karena betul, kemampuan orang tua manajerial yang sudah sangat baik gitu loh. Ya tapi kalau mereka memerlukannya kita bantu. Betul. Gitu loh. Nah kemudian yang di 2024 itu berapa sih yang untuk yayasan, pesantren, masjid itu? Kalau dari usulan yang Enggak, masuk yang sudah ya, saya nanya yang sudah, yang 2024. 2024 yang kemarin itu keseluruhan 521 miliar Pak. 500 21 miliar itu yayasan, semua yayasan semua yayasan, Semua termasuk pesantren. termasuk pesantren. 521 miliar. miliar. Berarti lebih besar dibanding yang rencana yang saya tunda di 2025. Jauh lebih besar Pak. Ya. Nah, coba saya ingin dari 520 miliar itu per kabupatennya saya pengen nanya. Kalau per kabupaten perinciannya memang Ada kan, Pak, Ada Pak. datanya? Coba Perinciannya dibuka. itu adalah 7 Pak. Nah, sok dulu ya. Yang Per paling di sini itu Disusun aja dari Siap. mulai ini. di sini angka yang terbesar untuk 2024 terakhir itu di Garut Pak, 86 miliar Pak. Garut 86 miliar, terus Bogor 71 miliar Pak. Bogor 7 kabupaten ya. Kabupaten Bogor. 71 miliar. 71, Pak. Terus Kalau yang lain sih ada juga yang besar ini adalah Bekasi Pak, Kabupaten Bekasi 49 miliar. 49 miliar. Terus yang lain sih di angka 21 Kabupaten Cianjur Pak, 21 miliar. 21 miliar. Terus Sisanya memang ini belas Kabupaten Pak. Cirebon Kabupaten Cirebon itu di angka 11 miliar Pak. 11 miliar. Iya. Terus kabupaten mana lagi? Yang kabupaten ada yang 30 Pak. Majalengka 30 miliar. Terus kabupaten mana lagi? Kabupaten Ciamis untuk yang Ciamis di sini data yang kita ada 17 miliar. 17 miliar. Terus Terus yang lainnya untuk yang Kota Bandung, Kota Bandung 17 Pak, 17 miliar. terus kemudian Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung untuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung itu 7,8. Kabupaten Bandung Ya. 7,8. Terus Yang- kemudian yang Kota Cimahi Kota Cimahi itu di 820 Pak. 820. Terus kemudian Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang 5 miliar Pak. 5 5,2. miliar. Terus Kabupaten Subang Kabupaten Subang 16 Pak, 16,67 miliar. 16, kemudian Kabupaten Indramayu, Kabupaten Indramayu 14,2 miliar Pak. Kabupaten Kuningan, Di Kuningan 4,6. Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran ini 2,1. 2,1, Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi ini 29 Pak. Mas tadi sampaikan 29,7 miliar. Ya, Kabupaten Sukabumi Pak, kemudian Kabupaten Bandung Barat Kalau di Kabupaten Bandung Barat ini 26 Pak. 26 miliar. 26,1 miliar. Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta 1,1 miliar. 1,1 miliar. Kota Bogor Kota Bogor ini di angka 1,5 miliar Pak. Kota Bekasi Kota Bekasi 38 Pak. Kota Depok Yang Kota Depok 9 Pak. Kota Depok 9. 9,4. Kota Cirebon, Kota Cirebon ini 600 Pak. Kota Banjar 700 juta. 700 juta. Kota Sukabumi Yang Kota Sukabumi 6,2 Pak. 6,2. Jadi sudah hampir semua kabupaten tersebut. Secara ke-27 sudah Pak semuanya. Sudah ya. Mohon. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih kalau anggaran tuh Kabupaten Tasik berapa?
Kabupaten Tasikmalaya 28 Pak. 28. 8,8. Pertanyaan saya, kenapa anggaran selalu numpuk di Garut? Kalau dari sisi Kesra tentunya inputnya versi mereka langsung di SIPD sebetulnya. Jadi Kesra itu lebih kepada peran dari verifikasi pada saat mereka sudah masuk di SIPD sebetulnya. Jadi karena yang muncul di SIPD-nya itu, Ya, yang entry-nya kebanyakan orang Garut. secara Kebanyakan yayasan-yayasan atau yayasan pesantren-pesantren di Garut. yang di Garut. Di Garut. Itu, Pak. Kenapa yayasan dan pesantren di Garut jauh lebih mengetahui SIPD dibanding yayasan dan pesantren yang lain? Kalau yang kami siapkan ya dengan arahan Bapeda kan ada kamus Pak. Ya pura-pura tidak tahu lah, sebenarnya kan tahu. Paham. Pura-pura tidak tahu, sebenarnya itu hanya SIPD aja. SIPD itu kan aspirasi masyarakat langsung, dia ngisi menge-entry data. Itu kan bahasa kamuflatif. Yang sebenarnya karena diarahkan juga. Pertanyaannya, siapa sih tim pengarah hibah yang selalu dapat ratusan miliar di Garut itu? Siapa dia gitu. Hebat bener gitu. Nah, kemudian apa rencana Bapak di penanganan bantuan-bantuan sosial di bidang keagamaan, hibah sosial di bidang keagamaan ini ke depan? Ya. Mulai perubahan ini, apa rencananya? Secara garis besar Pak, tentunya juga arahan dari Bapak adalah berbicara tentang bagaimana hibah diberikan itu berhubungan juga dengan feedback dari yang menerima itu kepada program di Jawa Barat untuk penyelesaian berbagai problem Pak. Mungkin salah satu yang paling konkret misal adalah pada saat satu yayasan menerima hibah dari Pemprov, mereka bisa memberikan apa kepada provinsi? Contoh mungkin izin Pak, seperti penanganan ODGJ atau anak telantar di yayasan tersebut, sehingga pada saat mereka mungkin seperti itu. Enggak gini Pak, maksud saya gini, kita bantu nih lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini kita dibantu dengan hibah, maka lembaga pendidikan itu mendapat bangunan yang baik, Betul. mendapat kursi yang baik, mendapat MCK yang baik. Artinya bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan lembaga pendidikan tersebut, apakah pesantren, madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu kan otomatis berkurang. Betul. Apakah peran subsidi pemerintah dalam bentuk pembangunan dari mulai angka 100 juta sampai 45 miliar pada lembaga pendidikan itu memberikan impact gak pada siswa, pada mahasiswa, pada murid mereka untuk berkurang biaya pendidikannya karena negara mensubsidi dalam bentuk bangunan? Tidak, kita tidak tahu kan ya? Detail belum Pak, belum. Tidak tahu. Secara ukuran belum Pak itu. Sebenarnya gini loh Pak, sebenarnya lebih objektif kalau kita ingin berpihak pada pendidikan, kalau kita ingin berpihak pada pesantren dan berpihak pada pendidikan, pada pesantren, pada lembaga pendidikan manapun, membuat ruang orang untuk bisa bersekolah, bisa mondok dengan baik, terutama anak-anak yang miskin. Sebenarnya beasiswa santri itu jauh lebih benar. Satu persatuan ya, mohon. Tanpa kita, karena beasiswa santri itu nanti tidak akan bicara lagi dia mondok di mana, di pesantren apa. Ya. Dan beasiswanya langsung dinikmati oleh santrinya, kemudian dalam bentuk pembayaran ke pesantren, pembayaran sekolah diniyah, pembayaran sekolah madrasah, sanawiyah, aliyah, ya jelas sebenarnya. Jaminan bahwa pendidikan dia udah selesai. Ya kan artinya kan uangnya itu kan diterima oleh pesantrennya. Betul. Dan uang penerimaan pesantren kan negara punya ukurannya. Iya. Punya ukurannya dan ada rasa adil sebenarnya. Ada ukurannya, gimana ukurannya loh? Saya ada misalnya ada di Jawa Barat ada 50.000 anak santri yang dibiayai oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Kan dinikmati oleh 50.000. Betul Pak. Ada indeks lah, Santrinya. indeks. Santrinya, rakyat Jawa Baratnya. Berarti Tapi ada kalau indeks hanya individu gitu ya. kalau hanya bantuannya adalah bantuan pada lembaganya, kan pertama kita provinsi tidak mungkin membantu seluruh lembaga pendidikan pesantren yang ada di Jawa Barat, apalagi modelnya begini.
Dan kita ada 13.000 Pak pesantren. Iya, ada 13.000, kan tidak mungkin. Tapi misalnya kalau beasiswa santri ada 13.000 pesantren, Betul. misalnya satu pesantren kita memberikan bantuan misalnya terhadap 30 orang, Ya. tinggal 30.000 kali 30 orang dan itu merata. Ya, betul. Tapi persoalannya adalah apakah DPRD setuju terhadap ini, kan belum tentu. Harus ada komunikasi juga Pak. Ya, iya, bukannya apakah itu belum tentu juga gitu belum. Karena saya pernah tawarin waktu pertemuan dulu, saya pernah waktu pertemuan dengan para anggota komisi di DPRD, pertemuan informal, saya nawarin beasiswa santri. Betul. Kenapa di situ? Karena di sini ada aspek-aspek yang bersifat kelembagaan. Dan ada aspek-aspek yang bersifat politis, karena kita jujur-jujurannya itu adalah bagian dari hubungan timbal balik. Saya bantu pesantrennya, nanti bantu saya ya, kan seperti itulah, kita jujur lah gitu loh. Nah, saya selama memimpin kan tidak menggunakan metodologi itu. Saya pernah nggak sama bapak, bantu ini, saya nanya. Pernah nggak saya ke bapak, ke Kesra, nih lembaga-lembaga pendidikan, lembaga yayasan yang harus dibantu, pernah nggak? Tidak. Nggak pernah, karena saya metodologi politik saya tidak menggunakan feedback yang bersifat bantuan pada personal atau bantuan pada kelembagaan. Saya lebih banyak pemimpin itu pada kebijakan yang bersifat umum yang diterima oleh semua orang. Gitu. Itu padahal kita kalau mau konsen ngurusin anak terlantar di kota Bandung ya jangan jauh-jauh, atau di seluruh perempatan di Jawa Barat udah selesai dengan bantuan ini. Bisa pelibatan dengan panti-panti yang Iya, makanya kan dengan bantuan ini nih ODGJ di jalan berantakan. Kemudian anak-anak yang di bawah umur di perempatan masih, apakah dia ngamen, apakah dia jualan. Ya kan jualannya juga tujuannya untuk dikasihani. Betul. Terus kemudian masih banyaknya orang minta bantuan sumbangan masjid di jalan raya. Dengan ini selesai sebenarnya Pak. Betul. Dengan duit ini selesai Pak. Selesai nggak menurut Bapak? Selesai Pak. Selesai Pak. 500 miliar itu taruhlah yang masjid yang minta-minta di jalan raya itu jumlahnya se Jawa Barat ada 100 masjid. Taruhlah, menurut saya nggak nyampe. Nggak nyampe. Taruh 100 masjid. Satu masjidnya dikasih 300 juta ya. Selesai Pak. Jadi sekarang pemerintah itu bertahun-tahun ngeluarin duit triliunan, tapi masalah sosial nggak selesai-selesai. Iya, Pak. Nah, saya ingin sekarang di 2000 di perubahan ini di 2026 ini Pak Biro Kesra segera mengkoordinasikan dan mempetakan lembaga mana yang ngurusin ODGJ. Terus kemudian pesantren-pesantren mana yang juga bisa menangani korban penggunaan narkoba. Pesantren mana yang bisa menangani korban anak-anak nakal. Nah, kemudian yayasan mana yang bisa menampung anak-anak terlantar. Diidentifikasi Pak. Mana yang punya kesanggupan bikin MOU Pak. Sudah, nanti Satpol PP ngambil anak terlantar di sini berarti dikirimnya ke panti ini. Pantinya dipastikan makan mereka cukup. Kemudian tempat tidurnya baik. Nah, kemudian ODGJ nanti di jalan raya kabupaten ini, kota ini kalau ada ODGJ nanti kita kirim. Bila perlu nanti kita bikin sayembara, siapa yang bisa menyerahkan ODGJ maka dikasih insentif. Saya pernah gitu Pak. Karena saya dulu ketika jadi bupati itu tidak boleh ada orang ODGJ disembunyikan oleh orang tuanya karena malu, apalagi di kerangkeng. Saya kasih sayembara 2 juta waktu itu Pak. Siapa yang bawa? Alhamdulillah semua orang bawa Pak karena ngejar 2 juta. Ternyata bukan ODGJ kebanyakan yang frustasi, depresi. Nah kemudian ini Pak, yang ODGJ misalnya Pak. Coba Bapak koordinasi dengan rumah sakit jiwa. Pengidap ODGJ problemnya bukan ketika dirawat di rumah sakit Pak. Problemnya ketika pulang ke rumah. Iya, betul. Obatnya mahal Pak, 600.000 katanya. Iya. Betul nggak? Pernah ada dulu saya ingat 600.000 satu butir. Mohon. Mereka nggak mampu. Hingga pulang ke rumah ngamuk lagi Pak. Iya, karena tidak boleh lepas dari obat. Iya, obat. Nah, Bapak identifikasi. Mereka keluar dari rumah sakit diperlukan obatnya berapa bulan.
subsidi pemerintah itu berapa, nanti bikin voucher Pak, kita kasih voucher kerjasama dengan apotek mana. Jadi sehingga nanti dia tinggal, nah di apotek itu kita sudah ada tahu dia kebutuhan obatnya adalah sekian selama sekian tahun, ya kita bayar pada mereka gitu loh. Ulah tepika aya nu gelo Pak balik ka imah bapak lagi jadi gelo ku stres yang sempat budak. Mohon Pak. Nah, itu Pak. Penanganan gula Pak, koordinasi dengan dinas kesehatan. Misalnya ada obat yang bisa nanganin gula, kan harus berkesinambungan. Betul. Harus terus minum obat gula. Nah ini problem kita ini ketika dirawat masih aman, ada BPJS misalnya atau subsidi pemerintah, tetapi ketika pulang bermasalah. Nah kemudian Bapak cek Pak, nih sosial nih, harapan masyarakat Jawa Barat itu adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin sampai hari ini ya. Nah itu kan Pak, orang Garut, orang Sukabumi, orang Tasik, orang mana-mana masuk ke sini Pak. Mereka sakit tuh dua problemnya Pak. Satu, meninggalkan pekerjaan di rumah. Yang kedua, itu ketika tinggal nungguin di rumah sakit, biaya makannya dari mana? Mereka harus nginep di mana di Bandungnya? Betul Pak. Udah deh, kita punya duit provinsi ini Pak. Cek seluruh tempat kontrakan yang dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin. Udah kita kontrak tuh kamar-kamar yang dekat RHS. Itu nanti menjadi rumah singgah Pemprov. Jadi ketika ke Bandung mereka merasa punya orang tua, yaitu Pemprov Jabar. Jadi mereka ketika dirawat, keluarganya sudah ada rumah kontrakannya gratis. Betul. Kita teman-teman di provinsi ini, ya kita ibadah sosial, nggak apa-apa digilir per organisasi perangkat daerahnya. Minggu ini kita kirim nasi kotak atau bagian biro umum, biro rumah tangga gubernur, itu kan tiap hari kita sering nyajiin makan enak terus tuh buat para tamu. Ya udah nanti tuh Bu Sekar tuh kirim nasi kotak tuh ke rumah-rumah itu. Nanti begitu Pak. Wah Pak, ibadah Pak. Udah jangan ngomong ibadah, kita mah bikin ketinggian. Ini keren negara Pak. Pak Gub izin mungkin sedikit Pak, terkait tentang rumah singgah itu secara parsial Pak. Dinas sosial itu sudah ada satpol Pak, Rangganis Pak, tapi memang secara kapasitas memang sangat terbatas. Udah gini cari kontrakan aja. Siap, udah kontrakan kan kasih voucher, jadi jangan kontrak bukan kasih voucher Pak. Jadi kontrakan itu selama orang tinggal berarti bayar. Nah kita dikasih voucher. Jadi ketika masuk rumah sakit, nanti ada petugas di rumah sakit yang dari luar kota Bandung kasih voucher nginep. Jadi tidak berpikir lagi. Ya kan Pak? Siap. Pak, aduh Pak, yang ada penuh gering teh, teu boga duit. Nah sopir ambulan saya yang di desa-desa itu nggak digaji loh Pak. Iya. Itu masukin aja di dana desa nanti, bantuan keuangan desa, masukin komponen untuk sopir ambulan. Honorarium selama setahun, khusus sopir ambulan. Yang di desa ya? Yang bantuan keuangan desa itu di dalamnya masukin komponen untuk membayar upah supir ambulan selama setahun. Negara hadir Pak. Keren tuh Pak. Keren, cukup duit Pak. Mohon. Nggak usah jauh-jauh kita kemana-mana. Ya udah. Itu coba kasih voucher. Nanti kasih, bisa kerjasama rumah makan juga. Nanti kasih voucher makan. Atau di dekat kontrakannya tuh ada warung nasi Pak. Iya betul. Kasih voucher, nggak usah ke rumah makan gede, diantur pakai dus lama. Di situ warung nasi kasih voucher. Nih vouchernya makan di warung nasi itu 20.000 udah gede Pak, udah bagus. 25.000 udah gini Pak. Kasih voucher, nah makan. Nah nanti lagi Pak, nanti kerja dengan diskes. Ini penanganan ibu hamil, kemudian anak yang mengalami gizi buruk atau stunting. Itu kan problemnya itu di asupan gizi ketika hamil. Yang asupan gizi ketika hamil masyarakat miskin, nanti kasih voucher Pak. Mereka bisa nggak minum susu ibu hamil di sini, di warung ini, di minimarket ini, di tos serba ini. Selesai. Tapi kalau distribusi uangnya datang melalui desa, nanti desa disimpan di PKK atau dimanapun ya, itu lambat Pak, dan kita ngitungnya susah. Tapi kalau voucher kita bayar berdasarkan voucher yang digunakan, yang diambil. Keren nggak Pak? Keren banget Pak. Apalagi kalau kemudian masyarakat sekitar, Pak Gub, di sekitar rumah sakit Hasan Sadikin juga ingin berpartisipasi. Kita umumin.
Bisa ya Pak? Ya boleh kita umumin nanti misalnya ini saudara kita lagi di sini, oke, yang mau kirim makan tetangganya, negara kemudian punya kesadaran kuat untuk melindungi warganya, rakyat punya kesadaran sosial. Orang Bandung sama orang Jawa Barat itu sebenarnya peduli Pak. Iya, Cuman salurannya Pak Gu. Tata. Dan sekarang kepercayaan publik terhadap pemerintah tinggi loh Pak. Itu maksudnya Pak Gu. Percaya banget loh pemerintah. Makanya kepercayaan ini nggak boleh dihianatin Pak. Betul sekali. Ya, ini percaya banget nih sekarang, percaya banget, dan yang kita lakukan tuh untuk masa depan. Jadi hari ini kita remaja bukan lagi kenakalan kriminal. Levelnya udah. Dan orang tuanya udah nggak sanggup nanganin, Pak, jujur lah, nggak sanggup nanganin. Dulu Pak remaja kita gelut Pak sama Pak, tapi gelutnya ukur juk ngos. Sekarang macuk pembunuhan. Nah, ini kan kita kan tidak boleh melakukan pembiaran Pak. Ya kalau yang ngomong makan hanya mengamati kan tindakannya. Sekarang begini, banyak sekali lembaga yang peduli dengan anak-anak, ya kan? Betul. Banyak sekali ingin memberikan perlindungan pada anak-anak. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak di bawah umur naik motor. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak hari ini konsumsinya adalah minuman yang bergula dalam setiap hari. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak menggunakan obat-obatan yang itu tersebar di mana-mana. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak hari ini sudah kecanduan Mobile Legends, main game. Kan mereka tidak. Padahal dan kita ingin mengikuti negara maju. Gayanya Amerika, di Amerika nggak ada yang beginian. Saya pernah sekali ke Amerika lah. Saya dulu berpikir Amerika tuh balapan motor. Kemudian kalau maghrib orang nongkrong, ternyata di Amerika anak-anak pakai sepeda ke sekolah pakai sepatu roda. Nggak ada yang naik motor. Maghrib sudah close, nggak ada yang keluar rumah. Ternyata di Amerika nggak ada anak-anak beli rokok ke warung, minum di pinggir jalan, nggak ada. Nonton di bawah umur didampingi oleh orang tuanya. Hanya Indonesia ternyata negara yang liberal. Akhirnya kita ketinggalan. Nah terakhir kan saya mendengar ya, kenapa saya ngomongin jalan kaki. Ini jalan kaki ini bukan berarti semua siswa jalan kaki, bukan. Anak yang masih bisa dijangkau ke sekolahnya dengan jalan kaki sebaiknya jalan kaki. Yang masih bisa dijangkau. Kan itu kan biar kebersamaan Pak, rame kan senang. Kemudian yang masih bisa dijangkau dengan angkutan umum, dijangkau dengan angkutan umum. Tapi kalau tidak ada, jaraknya jauh, tidak ada angkutan umum, tidak jalan kaki, ya boleh menggunakan apapun, yang penting bisa bersekolah. Dan teorinya bisa begini juga Pak. Misalnya begini, anak diantar ke sekolah, diantarnya jangan sampai depan kelas dong. Depan sekolah, kasih jarak lah minimal 50 meter. Dari 50 meter menuju sekolah itu nanti bersama teman-temannya jalan. Kan saya nyontoin, mobil saya kalau menuju lokasi saya nggak pernah berhenti di depan. Saya selalu ngambil sepis untuk berjalan. Kenapa? Ayang cager aing. Itu Pak. Nanti didesain kan Pak? Iya Pak Gub. Jadi terkait dengan penyakit masyarakat ya Pak. Dari mulai ODGJ, pengemis, kemudian anak-anak terlantar, narkoba dan sebagainya, memang perlu kebijakan dari yang sampaikan Pak Gub tadi Pak. Dan turun langsung ke lapangan. Dan tentunya yang tidak kalah penting tadi Pak Gub, saya setuju. Saya pesantren-pesantren mana yang dimiliki oleh masyarakat yang menangani ODGJ kita support, yang menangani anak terlantar kita support, bikin PKS ya Pak Gub ya. Iya, bikin PKS. Dan ada juga yang personal, secara personal ada beberapa masyarakat yang sudah memang selama ini juga berpartisipasi untuk mengurangi hal tersebut. Iya. Itu mungkin bisa. Iya, pekerja-pekerja sosialnya kita undang, gitu loh. Dan kemudian jangan sampai bantuan provinsi ini jatuh pada yang itu juga dan tidak punya impact bagi Jawa Barat. Betul. Artinya duit triliunan untuk bantuan sosial dan hibah turun, tapi problem sosial di Jawa Barat tidak pernah selesai. Itu. Jangankan yang jauh Pak, yang di Parapatan Pasopati gitu angges-angges. Gitu Pak. Siap. Dan dari sisi kelembagaan nanti kita bertemu dengan NU, Muhammadiyah,
Persis, ya kan, LDII, PUI, semuanya ya, untuk bertemu bagaimana negara ini hadir melahirkan rasa adil bagi semua. Bagaimana menu bantuan ini berasal dari lembaga-lembaga yang terakreditasi dan terpercaya. Ya, dan mungkin bantuan hibah itu lewat beliau NU dulu, Muhammadiyah dulu. Ya nanti kita bertemu dengan mereka. Pesantren di bawah NU itu mana aja sih? Pesantren di bawah Muhammadiyah mana aja sih? Pesantren di bawah Persis mana aja sih? Dan kemudian juga kita jangan lupa yayasan-yayasan pendidikan yang non Muslim, yang Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, kemudian kelompok-kelompok penghayat. Kelompok penghayat mah tidak punya masjid, tidak punya tempat ibadah, tidak punya apapun. Mereka cuma punya alam yang harus dijaga. Betul. Penghayat mah kan itu, mereka hanya punya alam yang harus dijaga. Ya kita lindungi dong alamnya, kayak Cirende, lindungi dong. Cirende. Gitu. Dan termasuk yang itu Pak Gub, yang non Muslim ya, Kristen, Protestan juga kita pernah membantu seperti halnya MTQ-nya. Iya. Dan yang paling utama persiapkan ke depan. Saya dulu waktu Bupati itu punya kebijakan persiapan ke depan, Pak. Bila perlu misalnya rekrut tenaga untuk ya itu baca tulis Quran dan baca kitab kuning, guru-guru ngajar di sekolah. Nanti ke depan persiapan itu nanti kita lihat kata. Itu Pak. Siap. Itu hatur nuhun. Pokoknya pemerintah harus adil bagi semua, walaupun adil itu tidak akan pernah ada.